Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semuanya, kali ini kita akan jalan-jalan ke Munjungan sambil mereview kondisi jalannya ya. Di Kecamatan Munjungan itu adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nah, yang mana Munjungan itu daerah pinggiran ya, kecamatan pinggiran. Nah, kemudian di sana banyak tempat-tempat wisata ya. Tempat wisatanya itu berupa pantai. Nah, jadi seperti itu yang masih sangat alami dan banyak ya. Kalau sobat pengen tahu daftar-daftar pantainya, bisa browsing di Google, akan muncul. Di IG juga banyak sekali ya pantai-pantainya yang sudah mulai viral, dan itu pun kebanyakan gratis, bahkan semuanya gratis untuk masuk. Nah, namun untuk menjangkau daerah Munjungan ini lumayan sulit ya medannya. Nah, kita harus melewati tanjakan turunan yang lumayan curam. Nah, ini kita akan mereview sedikit beberapa titik-titik ya, titik-titik di jalur Trenggalek Munjungan yang lumayan curam ya tanjakannya, dan turunannya terjal. Nah, ini kita sudah mulai naik ya, ini sudah mulai di perjalanan. Nah, bisa dilihat di sini kalau sobat masih awal-awal ya, belum pernah ke Munjungan, nanti pastinya sobat akan kaget karena jalanannya itu banyak tikungan-tikungan yang tidak terduga. Jadi jalannya tuh bukan cuma jalan lurus biasa gitu ya, banyak tikungan-tikungan seperti ini. Nah, ini banyak sekali jalanan berliku-liku seperti ini ya. Nah, jadi kalau sobat baru awal-awal mau bawa mobil, harus sudah pro ya, ibaratnya tuh ahli maksudnya. Nah, karena jalannya seperti ini. Nah, seperti ini, naik ke kiri ya, seperti ini. Nah, nanti di sana ada tanjakan yang lumayan tinggi ya di depan sana. Jadi nanti saya akan tampilkan tanjakannya tuh namanya letter S. Nah, itu adalah tanjakan yang paling tinggi ketika kita ke arah Munjungan. Nah, kemudian kalau dari arah Munjungan ke sini itu ada tanjakan juga yang paling tinggi, namanya rengkek-rengkek. Nah, jadi untuk kedua jalur baik berangkat maupun pulang itu ada jalur yang tinggi masing-masing ya. Nah, jadi seperti itu. Sebentar, ini kameranya miring. Ntar saya luruskan dulu. Kameranya miring, sobat. Kita luruskan. Oke. Ini tanjakannya lumayan juga ini ya. Namun kalau mobil gigi 2 masih mampu ya. Seperti ini. Ambil ancang-ancang ya kalau naik. Jangan pelan-pelan kalau gigi 2 ya. Langsung gas dari bawah. Nah, seperti ini. Ini kita jatuh. Mohon maaf ya, ternyata jatuh. Kita lanjutkan reviewnya. Nah, kita pasang kembali. Karena ngambil, kita dulu di 1 ya akhirnya. Tadi harusnya kuat, di 2 itu kuat sebenarnya, tapi karena ini tadi ngurusi kamera ya, ini gigi 1 akhirnya ya. Nah, kemudian bisa dilihat di depan. Nah, pemandangannya ya, wow, indah kan. Nah, seperti itu. Ini baru awal tanjak ya, awal menanjak, bisa diperhatikan. Nah, di kanan itu adalah tebing-tebing. Kiri ini jurang ya, kiri ini jurang. Jadi sobat, sebelum ke Munjungan
itu bisa diamati seperti apa jalurnya. Nah, ini kanan kiri, kanan tebing, kiri jurang. Namun pemandangannya sangat indah ya. Nah, seperti ini. Ini untuk apa, informasi ya. Ini kita memakai mobil Avanza 1.3 ya, 1300 cc. Nah, ini kita coba nanjak di sini ya. Nah, sobat, kalau mau makin kuat mobilnya, AC bisa dimatikan ya. Ini saya masih pakai AC ya. Jadi seperti ini, belok ke kanan. Habis itu di depan ini belok ke kiri nih. Nah, seperti ini, jalannya berliku-liku. Nah, jadi setir ini tidak akan berhenti bergerak, jadi gerak-gerak terus ya. Karena jalannya seperti itu ya. Ini kita ke kanan nih, lumayan matah ya beloknya, seperti ini. Nah, jadi seperti itulah gambaran kecil untuk jalanan ke arah Munjungan. Nah, ini seperti ini, belok lagi ya, belok, habis belok lagi ya. Seperti inilah jalur Munjungan ya. Nah, kemudian ini nanjak sedikit seperti ini. Ini kalau balap-balap ya lompat-lompat nih ya, seperti ini, nanjak lagi sedikit. Nah, seperti ini jalur Munjungan ya. Nah, kalau di sini lebih baik kalau mau pakai roda 2, kita jangan pakai matic ya. Kalau masih awal-awal, kalau belum pernah kesini pakai matic, kemudian pakai matic, nanti akan kaget ya. Kaget karena waktu turunan di sana itu kebanyakan rem untuk matic itu nggak mampu atau loss karena kepanasan. Jadi kalau pakai matic itu ada nanti di sana tuh rest area ya, wajib berhenti di situ kalau pakai matic. Nanti saya tampilkan, saya tunjukkan rest areanya ya. Nah, jadi seperti inilah jalurnya. Mungkin nanti kita hyperlapse ya, biar apa, untuk jalanan di sini. Untuk sementara nanti kita lanjutkan reviewnya di jalanan yang paling tinggi ya. Oke, sekarang kita stop dulu. Oke. Oke, sobat semuanya, ini kita akan menaiki tanjakan yang paling tinggi ya. Ini kita mulai naik. Kita coba gigi 2 dulu ya. Miring. Nah, ini namanya letter S di sini nanti ya. Ini kalau di sini saya sarankan kalau bawa mobil itu matikan aja AC-nya ya, supaya kuat, karena di depan sana itu ada belokan yang lumayan tajam, naik dan belok ke kiri tajam ya, sehingga memerlukan tenaga yang ekstra dari mobil. Nanti kalau pakai AC tenaganya akan terkurangi, jadi seperti itu ya. Ini masih pakai gigi 2, masih mampu. Oke. Ini Avanza manual ya, sobat. Oke. Nah, ini posisi tanjakan yang paling tinggi. Kita oper gigi 1 saja di sini ya, supaya kita bisa santai. Nah, oke. Oke, ini seperti ini jalannya. Ini naik. Nah, ini kita naik. Nah, belok ke kiri seperti ini posisinya ya. Nah, ini naik. Nah, kemudian belok ke kanan. Nah, tapi sebenarnya biasa aja sih ya. Namun kalau sobat belum pernah kan nanti kaget. Nah, ini namanya letter S. Nah, ini masih nanjak ya.
Ini namanya letter S, ini gigi 1, santai aja. Nah, jadi seperti itu review sedikit awal aja, ini baru awalan ya, untuk jalur ke Munjungan. Nah ini ngelak-ngelak terus. Oke, di sini kita sudah bisa oper gigi 2 ya. Nah jadi perlu diketahui, jalur ke Munjungan ini adalah jalur yang paling ekstrim yang ada di Trenggalek ya. Kalau sobat mau naik angkutan umum juga ada ya. Nah dan kalau sobat bawa mobil kemudian belum berani atau khawatir, nah itu bisa menyewa jasa sopir ya. Sebelum naik itu kan ada namanya kampak ya, di situ ada pasar-pasar rame-rame gitu ya. Nah di situ sobat bisa cari jasa apa namanya sopir ya. Nah, ini belok seperti ini jalurnya ya. Nah, kalau belum berani bisa cari jasa sopir, jadi seperti itu. Nah kemudian kalau waktu turun saya sarankan tidak usah kencang-kencang ya. Nanti waktu turun di depan sana kan, setelah naik kita akan melewati turunan secara terus menerus. Nah setelah ini kan pasti posisi naik, nanti di depan sana kita akan melewati jalanan yang berangsur-angsur turun terus-terusan. Nah itu saya sarankan untuk jaga-jaga ya, jaga-jaga supaya rem tidak blong ya. Itu saya sarankan pelan aja, pakai gigi 2 atau gigi 1 aja ya, nggak apa-apa, pelan aja. Paling tinggi ya gigi 2 lah waktu itu, nggak usah gigi 3. Nanti kalau gigi 3 itu kan engine brake-nya kurang ya. Kalau gigi 3 kurang sehingga yang kerja berat nanti remnya. Nah untuk mengurangi kerja berat rem, nah itu ya, semakin kecil posisi giginya semakin ringan, jadi seperti itu. Seperti ini jalurnya. Oke. Mungkin ya, nanti kita lanjutkan saat turunan ya. Sementara ini udah dulu review ini, kita lanjutkan dengan hyperlapse ya. Ini masuk 2 aja ya giginya, masuk 2 aja biar kerja rem agak ringan ya. Jalannya seperti ini ya, belok. Jadi harus konsentrasi, apalagi berpapasan dengan mobil-mobil seperti itu ya. Itu tadi mobil umum ya, angkutan umum. Kita bisa naik mobil angkutan umum L300 seperti itu ya. Jadi rata-rata angkutan umumnya itu memakai diesel ya, atau mobil diesel. Oke. Oh ya, ini kita mau ke tanjakan lagi, jadi nggak jadi kita pause ya, karena kita akan sampai di titik yang lumayan tinggi juga. Namun ini tidak setinggi yang tadi ya. Namun ini perlu kita abadikan karena jalannya ya lumayan ya, supaya sobat tahu, oh jalan yang tinggi itu seperti itu, oh itu lagi. Ini biar lengkap ya. Ini sudah ada tandanya ya, rambunya bahwa dia tanjakan tinggi. Ini kita coba gigi 2, kita gas langsung ya. Jangan lupa untuk bel ya, bel karena takutnya itu ada kendaraan lain yang berlawanan arah ya, jadi seperti itu. Apalagi motor tuh biasanya kan ke tengah-tengah ya, bahaya. Nah, ini kebetulan pas agak sepi ya.
Oke, ini masih menanjak terus. Nah di sini ini pakai gigi 2 mampu. Oke, seperti ini jalannya. Ini nanjak dan berliku-liku. Jadi berliku-liku ini ada tujuannya sebenarnya pembuatannya. Kalau jalannya cuma lurus kan pasti berat sekali mobilnya ya, atau kendaraan lain. Nah, makanya dibikin berkelok-kelok supaya gitu, untuk meringankan beban kendaraan. Jadi memang pas saja ya jalan seperti ini untuk di daerah tanjakan. Oke, sekarang tanjakannya sudah habis ya. Di sini kita tinggal turun ya. Oke, mungkin nah bisa diamati. Oke, sekarang cukup dulu, kita time lapse saja ya. Nanti pas turunan kita tampilkan rengkek-rengkek. Oke, sobat semuanya, ini kita mendekati rengkek-rengkek ya. Nah, jadi ini jalannya turun, mirip huruf S ya. Ini letter S juga bisa disebut letter S, karena kemudian ke kiri ini full beloknya ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini kalau sobat pakai apa namanya, pakai motor matic, nah di sini wajib berhenti nih. Ini ada rest area. Nah di sini, karena di bawah ini habis ini ada rengkek-rengkek. Yang mana di rengkek-rengkek ini, inilah tanjakan yang paling curam. Nah untuk yang bawa mobil ya, masuk gigi 1 aja supaya remnya tidak kepanasan ya. Nah kemudian saya sarankan jangan banyak-banyak nginjak kopling ya. Kopling hanya diinjak saat ngoper gigi ya, karena di sini seringkali terjadi kampas kopling kebakar. Jadi seperti itu ya, karena turun sering nginjak kopling. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi itu tips juga, injaklah kopling saat ngoper gigi saja ya. Jadi seperti itu. Nah ini turun maksimal. Nah, oke. Nah bisa dilihat tuh tanda rambu-rambu lalu lintasnya. Nah, jadi ini turun nih. Nah turun sekali. Nah ini turun ke bawah kita. Oke, kita turun ke bawah, sangat terjal. Nah, ini saya pelan-pelan saja untuk memperlihatkan secara lebih detail ya, bagaimana keadaan di sekitar jalanan rengkek-rengkek ini. Nah nanti di ujung itu kita belok lagi ke kiri, jadi seperti itu. Nah jadi ini rengkek-rengkek namanya ya. Jadi sobat, kalau ke Munjungan itu ada 2 yang perlu diwaspadai. Yang pertama tadi tanjakan yang paling tinggi letter S, kemudian ini rengkek-rengkek ya. Rengkek-rengkek ini kalau waktu kita berangkat, nah bahaya ini di sini nih. Soalnya sering terjadi remblong, karena apalagi dari jauh ya. Nah di sini nih biasanya remblong, karena saya juga pernah nih mengalami remblong ya. Waktu itu saya pakai Vario, saya dari Trenggalek kota sampai sini, saya kan pernah tuh tidak berhenti, itu aman. Nah itu karena kondisinya hujan pas aman itu. Nah kemudian saya kesini lagi, posisi nggak hujan. Nah, saya terus. Nah di sini nih udah blong nih, tapi untung kan Vario yang belakang ada tromol ya remnya, jadi agak bekerja yang rem belakangnya, meskipun tidak bisa untuk berhenti 100%. Mengeremnya berkurang drastis ya kemampuannya. Nah ini masih turun terus-terusan ini ya. Jadi kalau motor matic itu, nah seperti itu, motor matic akan kewalahan karena itu tadi panas ya minyak remnya. Nah ini seperti ini. Wah ini kita berpapasan dengan
apa namanya, kendaraan-kendaraan besar. Ini posisi turun. Nah, ini turun, belok ke kanan. Jadi kalau papasan, usahakan untuk mengalah. Itu makan jalan kita. Padahal dia mobilnya mobil diesel ya, pasti kuat itu. Sok-sokan ngambil jalan orang. Ini mobil diesel itu kan kuat ya. Ini aja saya ringan ya naik di sini. Apalagi mobil diesel, ringan sekali nih di Munjungan sini ya. Oke, seperti itu. Ini muatannya bisa dilihat kelapa ya, kelapa full tadi ya. Nah, jadi ini sudah berakhir jalanan yang ekstrim. Jadi ada 2 tadi ya. Nah, jadi turunan yang ekstrim itu waktu kita ke arah sebaliknya itu akan menjadi tanjakan yang ekstrim. Oke, mungkin seperti itu ya review dari jalanan Munjungan Trenggalek dan sebaliknya. Nah, jadi kalau sobat pengen nyobain ke tempat-tempat wisata di Munjungan, nah bisa tips-tipsnya dipakai seperti itu. Kemudian sebagai gambaran jalanannya seperti apa sudah bisa diamati dari video ini ya, lumayan lengkap ya. Nanti kita tampilkan juga hyperlapse-nya, mungkin kita taruh di akhir video dari awal sampai akhir. Jadi setelah sobat menonton ini, nanti langsung ke hyperlapse-nya untuk review full ya. Review fullnya tanpa itu perkataan saya ya. Jadi nanti kita berikan full hyperlapse ya dari awal sampai akhir. Ya, itu di kamera di depan sudah terlihat ya. Itu khusus untuk sobat memperlihatkan jalanannya full dari awal naik sampai Munjungan. Oke. Saya tutup ya. Cukup sekian video kali ini. Ya. Semoga bermanfaat untuk sobat yang pengen tahu jalur Trenggalek Munjungan. Nah, ini nanti kalau di sini sobat ada penginapan juga ya. Kalau misal kan nggak mungkin kalau ke Munjungan itu cuma 1 hari, apalagi dari kota jauh ya. Karena di sini tempat wisatanya lumayan banyak. Dan kalau sobat cuma sehari, aduh, nanti paling cuma dapat 1-2 tempat wisata ya. Karena tempat wisatanya itu sepanjang jalur pantai itu ada semua. Jadi ada banyak sekali pantai-pantainya, yang itu semua perlu usaha lebih, waktu lebih ya untuk mendatangi tempat-tempat tersebut. Nah, oke. Ini kita sudah di jalanan yang agak datar-datar aja ya. Naik turunnya juga sudah tidak terlalu. Oke, cukup sekian dari saya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos. Oke.